sana. Tuh, support material itu apa? Material untuk mendukung sifat katalis mungkin, Pak. Ya, Asrul, ada tambahan? Asrul, Sama. sama, sama, jawabannya sama gitu. Katalis support. Katalis support meliputi atau merupakan material yang digunakan untuk meningkatkan efisiensi atau kestabilan atau longevity atau kestabilan dari sebuah katalis dalam reaksi kimia dengan menyediakan stable surface atau sering dapat meningkatkan surface area untuk aktivitas sebuah katalis. Jadi dengan adanya tambahan supporting material itu bisa meningkatkan catalytic activity dan terutama stability dari sebuah katalis. Support material bisa membantu mendistribusikan panas dan meminimalisir katalis deaktivasi sehingga bisa mengoptimasi performa dari proses catalytic activity over time. Ya, jadi dengan adanya support ini bisa membantu mendistribusikan panas di dalam suatu katalisnya sehingga prosesnya lebih meningkatkan catalytic activity-nya dan meminimalisir deaktivasi katalis sehingga karena deaktivasi ini berkurang sehingga stability-nya bertambah sehingga katalisnya bisa digunakan berulang-ulang atau recyclability-nya meningkat. Beberapa common support material yaitu contohnya seperti alumina, silika, karbon atau zeolite yang umumnya dipakai tiga ini silika, alumina, karbon ini umumnya dipakai di aplikasi industri seperti petrochemical dan environmental technology. Seperti itu. Terus bagaimanakah sebuah support katalis itu bisa efektif? Beberapa sifat-sifatnya. Pertama, harus mempunyai high thermal stability. Karena dia fungsinya untuk mensupport ya. Jadi harus high thermal. Iya, apa sih yang Kemudian, audio nih? halo, ada pertanyaan tak? Apa itu? Kemudian harus resisten terhadap degradasi kimia karena tujuannya mau dipakai berulang kali. Kemudian eh, mempunyai physical dimensi yang bisa mengoptimasi performa dari katalis secara keseluruhan. Dengan kita memilih support katalis yang benar, yang tepat, ini bisa menambah nilai terhadap spesifik kondisi reaksi atau terhadap produk yang kita inginkan. Selain tiga tadi, ini tiga umum yang dipakai sebagai support. Mungkin kalau di kimia UIN mungkin yang paling umum itu zeolite ya. Jadi tiga ini menawarkan properti atau propertas yang unik yang bisa menyediakan atau memberikan benefit terhadap spesifik reaksi. Alumina dikenal mempunyai stability thermal yang bagus, jadi making an ideal katalis pada suhu yang tinggi. Kemudian silika umumnya mempunyai surface area yang tinggi atau yang besar.
Dan kemudian silika ini sifatnya inert, yang ini bisa membantu karena beberapa kelebihannya di berbagai proses catalytic reaction. Kemudian ada karbon. Karbon ini dikenal mempunyai conductivity yang tinggi dan surface area juga yang cukup bagus. Sehingga karbon banyak dipakai untuk diproses electrochemical application. Pada umumnya biasanya platinum karbon, platinum activated carbon, dan lain-lain. Dengan kita mengetahui sifat-sifat properties dari sebuah support material, kita bisa juga mendesain suatu reaksi, dan untuk bisa bagaimana reaksi itu suatu kondisi yang khusus dengan produk yang sebesar-besarnya, selectivity yang sebagus-bagusnya. Seperti itu. Melanie, Maria, itu nanti secara umum beberapa research yang telah menceritakan atau yang membahas tentang metal nanopartikel pada sebuah solid support atau supporting material itu pada umumnya metal oxide. Contoh metal oxide, coba yang biasa dipakai support metal oxide. Rizka, contohnya seperti apa? Metal oxide yang kamu ketahui. Anissa, salah satu contoh metal oxide sebagai supporting material. Izin menjawab, Pak. Baja Kurang keras, gak kedengeran. seperti baja sama aluminium, Pak. Tembaga Baja, besi. aluminium, tembaga. Baja, aluminium. Besi Anissa, juga. besi. Kemudian CO3O4. Terus Fe2O3. Ini beberapa support ya. Baja aluminium ini harus dalam bentuk oxide-nya. Di iron oxide, bukan besi aja, atau aluminium oxide. Seperti itu. Ini salah satu contoh dalam bentuk metal oxide. Coba karbonus material. Waktu awal-awal kan sudah banyak dijelasin tentang karbonus material. Salah satu contohnya. Wafik coba apa? Salah satu contohnya. Wafik. Iya, Pak. Kenapa? Ya, salah satu contoh supporting material dalam family carbonus material atau karbon material. Contohnya, Nuvia, salah satu contoh. Grafit, Pak. Ya, grafit. Terus, ada lagi? Kemudian, Karbon aktif. karbon aktif. Kemudian, coba Dian Putri. Salah satu contohnya, Karbon nanofiber. CNF. Terus, Grafin. grafin. Dan lain-lain ya. Nah, kemudian ada juga zeolite. Kalau zeolite kalian sudah paham ya, terutama yang anak bimbingannya Bu Susi.
Yang non anak bimbing, yang bukan anak bimbingannya Bu Susi, apakah materi zeolite sudah itu dipelajari? Salva. Salva anak bimbingannya siapa? Bu Susi, Bu Suci, Bu Nur? Halo, Siapa? Bu Nur. Lulu, Bu Lulu. Eh, materi zeolite ini gimana? Secara umum sudah dijelaskan apa anak bimbingan Bu Susi aja yang itu? Halo? Nabila coba. Materi zeolite. Ini apakah hanya anak bimbingannya Bu Susi aja atau secara keseluruhan telah diajari? Secara umum pernah Bapak, tapi dikit aja. Terus dibahas secara lebih rinci itu di apa mata kuliah pilihan Pak. Jadinya Mata kuliah apa? mineralogi. Mineralogi. Oh, berarti sudah ya. Dan sengaja hari ini saya nggak akan bahas zeolite soalnya. Coba salah satu contoh zeolite, eh, tiara yang umum dipakai untuk sporting material. Tiara, tiara, tiara. Kalau nggak jawab nanti tak suruh nyanyi loh. Iya, Pak. Ya, diinget-inget. Yang paling populer di kalangan mahasiswa UIN. Eh, Khofif, Khofif Wulandari sudah. Dia Ayu. Coba salah satu contoh zeolite sebagai sporting material. Zeolit modernit, Pak. Eh, terus, terus, Itu aja Pak yang tahu. ya, zeolite ini pada umumnya sebagai sporting material biasanya ada natural zeolite sama ada synthetic zeolite. Kalau di Indonesia lebih umum natural zeolite ya, zeolite alam. Tapi kalau di Korea lebih umum itu karena kita nggak punya. Jadi synthetic zeolite. Contohnya ZSM5, HZM5 ya, Modernite dan lain-lain. Kemudian ada polymeric compound. Polymeric compound ini banyak sekali. Coba Tiara sudah, Nabila sudah, Nur Alifa sudah. Najwa, salah satu contoh polymeric compound sebagai supporting material. Ayo, halo, Najwa, Najwa Shihab. Ayo, apa? Contohnya, Ananda. Kalau contohnya polimer itu PVC apa bisa Pak? PVC, PE. Bisa. Polietilen, PVP juga bisa. Tapi kebanyakan supporting polimer ini cuma dibuat eh, di awal, kemudian polimernya degradasi menjadi karbon. Biasanya gitu. Atau PVP. Selain polimer kompon sebagai supporting material juga biasanya sebagai surfaktan fungsinya untuk menstabilisasi dalam pembentukan nanoparticles lebih uniform, lebih uniform, apa artinya uniform ya, sama misalnya. Kita masuk ke materi metal oxide. Metal oxide sebagai supporting material banyak sekali ya. Kenapa metal oxide dipilih biasanya? Kenapa? Karena dia menyediakan high thermal dan menyediakan sifat atau properties yaitu high thermal, yaitu tahan pada suhu tinggi, kemudian chemical stability terhadap katalis sebagai support. Kemudian juga
metal oxide ini mudah dipreparasi dan mudah difungsionalisasi dengan katalis lain karena sisi oxide-nya. Jadi metal oxide ini merupakan atraktif support material di bidang-bidang heterogeneous katalisis. Salah satu contoh yang telah banyak itu ya titanium oxide, silika, cerium oxide, zinc oxide, dan lain-lain. Tapi kali ini saya cuma akan lebih sedikit membahas tentang silika. Silika pada umumnya sebagai supporting material itu mesoporous silika. Kenapa? Karena dia mempunyai porosity, ya. Karena mempunyai poros, dia mudah dikombinasikan dengan metal-metal, noble metal atau non-noble metal yang mempunyai metal nanopartikel. Contohnya palladium yang mempunyai bilangan zero atau yang bentuknya nanopartikel, bukan yang oxide. Kemudian, kenapa nih? Ya, tadi sudah dijelaskan kan, thermal stabil. Kemudian mempunyai uniform porosity. Jadi di sini contohnya ini SBA. Jadi porosity-nya ini di silika ini uniform. Jadi membuat metal lain yang akan masuk menjadi uniform juga. Jadi distribusi porosity-nya juga bagus dan mempunyai surface area yang tinggi. Dan juga karena dia silika ada SiO2 dari rich of O2, jadi mempunyai absorption capacity yang sangat bagus. Ini semuanya kaitannya dengan surface area. Jadi absorption capacity-nya. Dan kemudian ukuran dan bentuk dari poros silika ini bermacam-macam, banyak sekali, dan mudah dikontrol. Biasanya proses membentuk atau mensintesis silika ini pakai Stauber method. Jadi beberapa banyak, ini salah satu contoh tipe dari mesoporous silika nanopartikel, contohnya MCM41, SBA atau SBA15, jadi yang bentuknya panjang seperti ini. Ya, ini dalamnya banyak porosity-nya. Atau SBA16. Nama-nama ini kalian nggak perlu hafalin. Ini sebenarnya nama ini diciptakan dari kampus. Misalkan kampus A, lab A, percobaan ke-16, atau jadi sebenarnya tidak terlalu banyak maknanya. Kemudian ada FJU2, MCM50, cuma bentuknya aja. Siapa yang menciptakan, gitu aja. Dengan pada proses sintesis dari suatu silika, dengan men-adjust dari surfaktan concentration-nya atau calcination condition-nya, ini bisa membuat nanopartikel mudah masuk atau mudah berinteraksi dengan supporting materialnya, yaitu silika. Dengan porosity, size, dan uniformity ini, menyediakan total keseluruhan katalis menjadi lebih kuat atau lebih kerentanannya lebih kuat. Jadi stability-nya meningkat. Seperti itu. Ini salah satu contoh sintesis palladium on silika yang dipakai SBA15. Ini seperti ini. Ya. Jadi silika ini mempunyai porosity yang bagus. Itu kelihatan ya di itunya ya. Melanie, kelihatan? Kelihatan, Pak. Karena banyak porosity-nya, jadi Pak, nanopartikel seperti palladium ini mudah masuk. Karena ada absorption capacity yang sangat tinggi. Ini salah satu contoh palladium dari source of FFAC, palladium source-nya, kemudian disintesis pada tekanan dengan gas CO2, kemudian juga direduksi dengan gas hidrogen. Ini ya, palladium, contohnya, palladium masuk sini, jadi 1,5 mol% palladium. Yang hitam kecil-kecil ini palladium. Jadi ini hasil
Ini hasil apa ini? Kalau kayak gini. Hasil analisis apa? Teknik apa? Najwa Kotrunada. Halo. Najwa sepertinya pergi menghilang entah kemana. Husnul, ini gambar analisis Ya, apa, Pak. Husnul? Hasil apa Eh, ini? hasil SEM ED. X. Saya Oh, SEM. belajar lagi minggu kemarin. Salva, Salva ngantuk. Ini hasil analisis apa? Kalau sampai kelihatan latisnya itu adalah karakterisasi dari SRD. SRD, SRD, STEM, Maulidah, Maulidah, Lupa apa Kak? Maulidah. Lupa, minggu kemarin Itu, kan Pak, udah. TEM, Pak. Apa balik lagi? STEM. Ini hasil analisis STEM. Nanti UTS-nya padahal simple, ini analisis apa, jelaskan apa gitu doang padahal sebenarnya. Jadi contoh analisis TEM ini, TEM. Jadi kalau kelihatan sampai letisnya ini berarti TEM. Terus, coba lihat, ini kan skalanya 100 nanometer, berarti dia ini 50 nanometer. Berarti yang kecil-kecil ini sekitar berapa? Dia, kalau skala scale bar-nya dari sini ke sini 50, kelihatan ya di screen ya. Dari sini ke sini Nggak 50 kelihatan, Pak. nanometer, berarti yang kecil-kecil ini Mouse-nya nggak nggak kelihatan. kelihatan. Aduh, mouse-nya nggak kelihatan. Saya nggak pakai mouse, saya pakai itu, Iya, nggak coret-coret. kelihatan coret-coretnya. Ini, Oh iya, kelihatan? kelihatan. Kalau segini 100 nanometer, berarti yang hitam-hitam ini kira-kira berapa ukurannya? Atau yang ini dah, 10, Pak. sekitar 10, atau ini mungkin 5 sampai 10 nanometer mungkin. Jadi ya, jadi dari sini, dari tem ini kita bisa membedakan mana yang silika, mana yang palladium. Kenapa bisa dibedakan? Karena dia mempunyai eh, conductivity yang berbeda dan kontrasnya beda. Kan kemarin udah diajari yang tem kontras itu ya. Jadi bisa lihat kita. Kemudian karena sifat silika ini yang mempunyai porosity, dia mudah berinteraksi dengan silikanya, mudah masuk ke porosity-nya. Kemudian di sini silika sintesis iron oxide dengan holokarbon. Holo, holokarbon ini. Kemudian, ini organosilika, sorry. Kayaknya organosilika. Jadi di sini di dalamnya ada iron oxide-nya. Dengan adanya sistem silika ini membuat si iron ini tidak mudah agregasi atau aglomerasi. Dulu mungkin kalau di kelas kimia kata sudah dijelaskan, dengan adanya sistem hollow ini, jadi dia bisa mengcreate nanoreaktor di dalamnya. Jadi si silika ini bisa melindungi main katalisnya yang ini, yang ironnya. Contoh lain dari ini itu ini ya, yang oranye silika, kemudian yang hijau juga organosilika. Bentar ya, tiba-tiba Siri saya berbunyi. Kemudian ada tin oxide. Silika ini dikenal dengan supporting material yang bisa mudah difungsionalisasi atau mudah dimodifikasi bentuknya. Biasanya umumnya mudah dibentuk seperti korsel, yoksel, dan lain-lain.
Dengan adanya modifikasi bentuk ini, kita bisa memodifikasi suatu reaksi selektif ya, apa yang kita inginkan dalam proses reaksinya. Ini salah satu contoh silika yang banyak dipakai untuk mendesain arsitek dari suatu katalisnya. Jadi di heterogeneous proses katalisis, catalytic performance supporting material dengan metal katalisis ini biasanya umumnya selain bergantung pada size distribusi dan metal active size spesiesnya juga bergantung pada bentuknya. Kenapa seperti itu? Biasanya yang paling berfungsi di dalam proses katalisis itu metal active site-nya. Tapi metal active site-nya ini karena suhu tinggi atau suatu tambahan aditif, contohnya seperti basa atau asam, dia metal aktifnya mudah rusak. Sehingga dibutuhkan supporting material yang bisa melindungi si main aktif materialnya ini. Nah, dengan kita memodifikasi struktur dari suatu katalis, bisa membantu meningkatkan selectivity atau meningkatkan longevity-nya atau kestabilannya. Metal active center ini metal active centernya yang berfungsi di sini sebagai active site dari suatu katalis. Sebenarnya silika di sini untuk proses reaksi terkadang tidak terlalu aktifnya tidak banyak karena dia fungsinya cuma support aja. Ini salah satu contoh seperti bentuknya core cell atau yolk cell atau hollow structure. Kemudian ada sandwich structure, kemudian juga ada multi-core cell, ada juga multi-core hollow, kemudian ada embed structure dan core mesoporous. Kalau misalkan nanti ininya di itu kalian bisa itu ya, bisa ini saya tutup, kalian bisa menyebutkan ya. Ini bentuknya apa? Bisa ya. Core cell seperti ini, yolk cell seperti ini bedanya. Sandwich core cell itu seperti ini. Bisa ya, jelaskan ya. Nah, kenapa ini bisa kita, meskipun dia di dalam ya, metal active center-nya kan di dalam. Sedangkan kalau misalkan kita mereaksikan sebuah reaksi, misalkan A plus B, menjadi produk C plus D. Yang kita inginkan produknya C aja misalkan. Karena dia ada porositinya, jadi di dalam solvent, reaktan A plus B masih bisa masuk melalui porositinya. Ya. Kemudian ini metal aktifnya merubah A plus B menjadi C plus D. Kalau si supporting material ini tidak mempunyai porosity, dia biasanya reaksinya hasil produk dari suatu reaksinya rendah karena dia tidak bisa menembus. Jadi syarat untuk struktur-struktur yang core cell, yolk cell, sandwich core cell, kalau dia tidak di luar, tidak gini, misalkan ini karbon, terus ini di luarnya, itu nggak apa-apa. Tapi kalau di dalamnya ini harus supporting materialnya harus mempunyai surface area dan porosity yang cukup sehingga diffusion suatu reaktan bisa masuk ke dalam metal active center-nya. Ya, bisa dipahami ya. Salva, kenapa dalam encapsulate structure ini, seperti contohnya core cell, kenapa supporting materialnya harus mempunyai porosity yang cukup? Bisa dijelaskan? Halo, Dia Ayu. Saya ulangi pertanyaannya, atau masih ingat? Ulangi, Pak. Kenapa kita dalam mendesain encapsulate structure, seperti contohnya core cell atau yolk cell,
Kenapa supporting materialnya harus mempunyai porosity? Biar materialnya bisa masuk melalui porosity itu, Pak. Ya, lebih reaktan ya, apa yang direaksikan, bukan material. Kalau material ininya materialnya, ya. Jadi Ya, Pak. reaktan, misalkan kita mau merubah reaksi A ke C atau D. Jadi reaktan ini masih bisa masuk ke metal aktif centernya. Sehingga nanti bisa berubah menjadi C plus D. Kalau dia ketutup, jadi metal aktif bisa memblok, supporting materialnya bisa memblok metal